Firman-Mu lah yang menjadikan kami kuat ya Tuhan. Firman-Mu lah yang memampukan kami bertahan dan menjadi menang dalam badai sekalipun ya Tuhan. Kami datang menyembah-Mu saat ini ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Mari bersama-sama katakan lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari sambil angkat tangan berkata, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu
tengah badai sekalipun, kami tetap menyembah-Mu. Di tengah topan yang melanda, kami tetap memuji-Mu Tuhan, karena Kaulah kekuatan kami. Mari kita sembah Tuhan Yesus, saudara. Kaulah sumber kemenangan kami, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Yesus. Firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Sambil angkat kedua tangan kita, saudara, mari alami hadirat-Nya lebih lagi saat ini. Syana karalamo, syana ralala ya senana. Haleluya, haleluya. We worship You, my Lord. More than anything, more than anything, I love You, Jesus, more than anything. Love You, more than anything, more than anything, I love You, Jesus, more than anything. Mari singgas bersama jemaat katakan, more than anything, there is none like You, there is none like You. We love You more than anything, oh Lord. Sing a song of love to You, my more than anything, my Lord. I love You, Jesus, more than than anything. Mari angkat kedua tangan kita berkata, Lord, more than anything. More than anything. More than anything. I love You, Jesus. More than anything.
love you, Jesus, more than anything. We love you, Jesus. We love you more than anything. We love you forevermore. Mari sekali lagi sembah Tuhan, saudara. Panggil namanya Jesus. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan lagi, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sambil angkat kedua tangan kita berkata, saudaraku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja,
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Angkat kedua tangan kita, katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan bersama, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pilihan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lembut, berkorban bagiku. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Angkat tangan bersama-sama, Engkau Tuhan pilihan yang bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lembut. Engkau berkorban bagi bangsa kami, bagi Indonesia ya Tuhan. Maka jiwaku berjaya menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Panggil namanya Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Kau disembah, Kau dimuliakan selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, Kau dipuja, Kau disembah selama-lamanya. Setiap lutut bertekuk lutut menyembah Engkau ya Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkaulah Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau disembah, Kau dimuliakan, Engkau ditinggikan.
selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya
untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kita. Dan kita boleh belajar dari semuanya. Kita semakin mengasihi Dia. Dan kita semakin percaya akan pemeliharaannya. Bapak Ibu, sebelum firman Tuhan dibagikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya percaya Roh Kudus yang akan berbicara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada. Dimanapun Bapak Ibu Saudara melihat dan menyaksikan tayangan ini. Saya percaya Roh Kudus ada di sana. Dan menjamah hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berfirman buat kami. Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan melalui firman-Mu. Tuhan ubah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh mengerti firman-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kuasa firman-Mu terjadi. Itu sebabnya Roh Kudus kami buka hati sepenuhnya terhadap Engkau. Berbicaralah. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka satu ayat yang menjadi tema firman Tuhan. Dalam ibadah ini saya ambil Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Kitab Yakobus pasal pertama ayat 12, saya bacakan buat kita semua. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam kalimat pertamanya adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Mungkin ada di antara beberapa kita yang bertanya, Pak, bagaimana kita bisa berbahagia di tengah pencobaan? Bukankah pencobaan adalah sebuah situasi yang sulit, sebuah situasi yang menekan? Bagaimana kita bisa berbahagia di tengah situasi sulit? Kalau di tengah situasi yang menyenangkan, ketika diberkati, ketika sukses, semua dalam keadaan yang baik, tidak ada pandemi, maka mudah berbahagia. Tapi bagaimana bisa berbahagia di dalam pencobaan? Bapak Ibu Saudara yang berkata mungkin ini firman Tuhannya salah. Tapi hari ini dengar Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah firman Tuhan dan itu tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah memberikan firman yang salah. Ketika kita tidak mengerti, tidak selayaknya kita sebut firman Tuhan itu salah. Kitalah yang harus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Itu sebabnya mari buka hati, buka pikiran kita, biar Roh Kudus berbicara kepada setiap pribadi dan kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita lihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud oleh Alkitab tentang pencobaan. Kata pencobaan berasal dari bahasa aslinya yaitu peirasmus. Peirasmus ini punya pengertian sebuah proses pembuktian. Jadi Bapak Ibu Saudara mari lihat bahwa pencobaan yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah sebuah proses pembuktian. Tidak berbicara hanya masalah, kesulitan, kemalangan, sakit penyakit, tidak. Tapi sebuah proses pembuktian. Pembuktian apa? Pembuktian untuk membuktikan integritas, kesetiaan, keteguhan, dan iman seseorang, Bapak Ibu. Ayub pernah berkata, seandainya aku diuji, maka aku akan keluar sebagai emas. Jadi pencobaan di sini berbicara tentang sebuah proses pembuktian. Proses pembuktian seseorang yang Tuhan izinkan dalam hidupnya untuk menunjukkan bagaimana imannya, bagaimana integritas dalam hidupnya, bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana nilai-nilai dia ditunjukkan oleh Tuhan melalui proses ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, dalam terjemahan King James Version dikatakan, because having been approved, he will receive the crown of life. Setelah disetujui, dia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa yang tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, dari terjemahan yang lain kita bisa mengerti ternyata setelah disetujui, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Bayangkanlah dalam sebuah perusahaan, satu kali pemilik perusahaan itu harus mempensiunkan seorang manajer yang selama ini dia percayai. Karena usia, karena memang peraturan, maka manajer ini pensiunkan. Sehingga ada kedudukan sebagai seorang manajer yang kosong dan harus diisi oleh beberapa orang yang akan dinilai apakah mereka layak, mereka bisa, mereka mampu untuk mengisi jabatan ini. Maka dikumpulkanlah beberapa orang, mungkin dari supervisor yang ada, dari pekerja yang ada, lalu kemudian dites kecakapan mereka, kepintaran mereka, pengetahuan mereka, dilihat pengalaman mereka, dan kemudian diuji pribadi mereka, mungkin melalui wawancara. Dan pihak dari HRD menetapkan ada satu nama yang muncul, yang dinilai bahwa orang ini memang layak menggantikan manajer yang lama yang sudah pensiun ini. Ada satu nama yang muncul untuk
menggantikan dan menduduki jabatan yang baru. Dan nama ini dibawa ke pemilik perusahaan. Lalu pemilik perusahaan melihat semuanya, melihat hasil tes, melihat hasil wawancara, mempertimbangkan dan kemudian setuju. Maka ketika disetujui, orang ini bisa naik jabatannya menjadi manajer, bisa memperoleh tanggung jawab yang lebih besar, dan tentunya kita percaya gajinya pun lebih besar, fasilitasnya pun lebih baik. Ketika disetujui oleh pemimpin perusahaan, maka orang ini yang sudah terbukti kemampuannya, yang sudah teruji karakternya, bisa menerima sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan mengizinkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita mengalami sebuah proses pembuktian. Yang kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab dikatakan pencobaan itu. Dibuktikan apakah kita layak untuk dipakai Tuhan. Layak untuk mengalami sesuatu yang berubah dalam hidup kita yang jauh lebih baik lagi. Dan setelah Tuhan setuju, setelah surga setuju, maka satu kali kita akan menerima mahkota kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Alkitab bisa berkata berbahagialah ketika seseorang masuk dalam pencobaan. Karena pencobaan yang dimaksud Tuhan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, bukan untuk merusak kehidupan kita, tapi justru untuk membuktikan siapa kita. Membuktikan karakter, integritas, nilai-nilai yang kita hidupi selama ini. Membuktikan bahwa kita layak untuk dipercayai sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Membuktikan bahwa kita juga layak menerima anugerah, berkat yang jauh lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa Tuhan bisa pakai segala hal untuk proses pengujian ini. Untuk proses pembuktian ini Tuhan bisa pakai. Bukan cuma masalah. Memang masalah seringkali dipakai, Tuhan izinkan terjadi, sehingga orang-orang yang mengalami masalah, baik itu mungkin dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam berbagai macam, bisa dilihat apakah ketika dia mengalami semuanya itu, ucapan syukur masih keluar? Atau sungut-sungut? Apakah dia masih punya iman? Atau dia tinggalkan imannya? Apakah dia tetap percaya dan mengasihi Tuhan? Atau dia mengambil keputusan yang salah? Bisa dipakai, tapi jangan lupa juga Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan juga bisa memakai berkat untuk masuk di dalam hidup kita sebagai sebuah sarana, alat, toolsnya untuk menguji dan membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, Israel, Tuhan tes, Tuhan uji di padang gurun dengan berkat dan mukjizat yang luar biasa. Tidak pernah ada bangsa lain yang bisa melihat mukjizat lebih daripada Israel. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Israel keluar dengan mukjizat? Mereka melihat 10 tulah yang luar biasa. Ketika keluar mereka melihat bagaimana laut Tebrau dibelah oleh Tuhan. Dan kemudian mereka bisa berjalan di dataran yang kering. Mereka melihat bagaimana air yang pahit bisa jadi manis. Bahkan air keluar dari batu. Roti yang turun dari surga. Roti mana? Kalau kita orang Indonesia hanya bisa melihat roti yang mereknya mana, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau orang Israel itu bisa melihat roti mana yang turun. Yang turun dari langit dan kemudian mereka bisa nikmati. Di tengah padang gurun yang begitu panas. Yang suhunya bisa mencapai 50 derajat lebih. Tuhan sediakan tiang awan yang meneduhkan. Di malam hari yang begitu dingin. Yang bisa merusak kesehatan. Tuhan berikan tiang api yang menghangatkan. Kurang apa Bapak Ibu Saudara mukjizat yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa sebagian besar dari mereka tewas di padang gurun. Mati di padang gurun.
karena kedegilan hati mereka, karena mereka tegar tengkuk, karena mereka tidak percaya kepada Allah yang menuntun mereka. Mereka diuji dengan berkat dan gagal. Dari ribuan pasukan Gideon, hanya 300 orang yang bisa lulus. Kapan? Waktu ada di sungai. Sungai yang isinya air bening, air bersih yang mengalir. Ini berbicara berkat. Sungai di mana ada air bersih yang mengalir berbicara berkat. Dan dari ribuan cuma 300 yang lulus, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjanjian baru kita kenal seorang yang bernama Demas. Siapa Demas? Seorang hamba Tuhan, rekan sepelayanan Paulus. Tim intinya Paulus. Tapi satu kali Demas gagal dan meninggalkan Paulus. Apa yang terjadi? Karena dia mencintai dunia. Segala kenyamanan, segala kemegahan dunia dia cintai. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai berkat, Tuhan bisa juga pakai masalah untuk menguji siapa kita. Dan percayalah, setiap orang yang mengasihi Tuhan, dia akan bisa lolos dari semuanya ini. Justru pencobaan, pembuktian itu membuktikan kita akan keluar sebagai emas. Yang Tuhan minta adalah berbahagialah orang yang bertahan. Yang sudah tahan uji akan diberikan mahkota kehidupan. Kata bertahan Bapak Ibu Saudara mengandung arti mempertahankan bentuk asli. Ketika kita mengalami pencobaan itu, Tuhan minta pertahankanlah imanmu yang asli itu. Imanmu yang murni. Pertahankanlah kasihmu, pertahankanlah kesetiaanmu. Jangan berubah. Iman tidak berubah karena pencobaan. Iman justru semakin kuat ketika kita mengalami pencobaan. Yang kedua, kata bertahan artinya tidak mundur atau melarikan diri. Jangan melarikan diri dari setiap pencobaan. Saudara dan saya akan terus harus menghadapi semuanya itu dengan ketenangan. Dan yang ketiga, orang yang bertahan adalah orang yang memberikan respon yang benar sekalipun dia mengalami perlakuan yang buruk. Dia tidak jadi marah, dia tidak jadi kepahitan, dia tidak jadi kecewa, tapi tetap meresponi dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Sebuah kisah nyata dari seorang petenis Amerika di tahun 70-an yang bernama Arthur Ashe. Arthur Ashe adalah seorang petenis Amerika yang berkulit hitam. Dialah petenis Amerika berkulit hitam yang pertama yang bisa masuk dalam tim tenis dari Amerika, Bapak Ibu. Dia memenangkan 3 kali Grand Slam, 3 kali kejuaraan bergengsi dia menang. Nah, satu kali ketika dia sudah menyelesaikan semua karirnya, Bapak Ibu Saudara, dia mengalami masalah dalam jantungnya. Aneh juga seorang olahragawan bisa mengalami masalah dalam jantung, tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia harus mengalami operasi untuk membereskan kondisi dari jantungnya. Ternyata terjadi sesuatu yang sangat tidak diharapkan. Karena kesalahan transfusi darah, maka akhirnya dia kena virus HIV. Dia menderita AIDS. Dia seorang anak Tuhan, dia hidupnya baik, tidak hidup di dalam dosa, dia hidupnya baik. Dan penyakit itu dia dapat karena kesalahan transfusi darah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mengalami semuanya ini, semua penggemarnya berduka. Dan salah satu penggemarnya menulis surat kepadanya dan berkata, "Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu?" Arthur Ashe berkata, "Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dari 50 juta itu ada 5 juta yang bisa belajar tenis. Dan hanya 500.000 orang yang bisa menjadi pemain tenis profesional. Dan hanya bisa 50.000 orang yang bisa bertanding. Dari 50.000 itu hanya 5.000 orang yang mencapai turnamen Grand Slam. Dan dari 5.000 orang itu hanya 50 orang yang berhasil masuk Wimbledon, sebuah pertandingan yang sangat bergengsi. Dan yang masuk ke semifinal hanya 4 orang dan 2 oranglah yang hanya berlaga di final. Dan sayalah salah satunya. Ketika saya mengangkat trofi kemenangan itu di piala yang paling bergengsi,
Saya tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan yang saya yang jadi juara? Kenapa saya yang jadi pemenang? Kenapa bukan orang lain? Jadi selayaknya juga ketika saya sakit, saya tidak akan pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang sakit? Bapak Ibu Saudara, ini sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Bagaimana orang yang bertahan dalam pencobaan, dia tetap mempercayai Tuhannya. Dalam keadaan yang tidak berdaya, dia tetap berserah dan mempercayai Tuhannya. Di satu sisi yang lain, Bapak Ibu Saudara, saya ingat sebuah kejadian di Taman Getsemani. Satu hari menjelang Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Kita tahu dari Alkitab di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus berjuang dan bergumul dengan dirinya sendiri untuk menghadapi salib. Salib bukan sesuatu yang mudah, salib sungguh-sungguh amat berat. Mengerikan, menyakitkan, dan bahkan sebuah hal yang sangat memalukan. Bapak Ibu Saudara, di kayu salib Tuhan Yesus harus menanggung dosa umat manusia. Dan itu sebuah pergumulan yang tidak mudah. Ada banyak pelukis yang mencoba menggambarkan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi yang banyak dilukis adalah sosok seorang yang sedang berdoa di atas sebuah batu, tangannya terlipat menengadah ke atas dengan wajah damai sejahtera. Saya pikir ini lukisan, gambaran yang tidak cocok. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara, saya menemukan sebuah lukisan yang cukup menggambarkan bagaimana perjuangan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tim multimedia nanti akan memunculkan ini dalam beberapa waktu. Bapak Ibu Saudara, gambaran lukisan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus tidak berlutut, tapi dia berbaring di tanah, persis seperti firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 35. Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah. Bukan berlutut dengan manis, tapi merebahkan dirinya ke tanah. Tangannya mencengkram tanah. Akar pohon yang adanya dicengkram dengan kuat-kuat. Wajahnya, rambutnya terurai. Wajahnya penuh dengan ketakutan. Karena Alkitab pun berkata, Yesus begitu ketakutan sampai bercucur keringat yang bercampur darah, sebuah tingkat ketakutan yang sangat tinggi. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena dia harus menghadapi salib. Padahal Tuhan Yesus sebetulnya mampu. Kalau dia menghindari salib, mampu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, penguasa ini, dunia ini sudah datang, tapi tidak punya kuasa sedikit pun atas aku. Waktu Yesus mau ditangkap, dan orang-orang bertanya kepada dia cuma menjawab seperti ini, akulah dia. Tidak menengking, tidak menghujat, tidak berteriak, Tuhan cuma menjawab dengan sederhana, akulah dia. Yang mau menangkapnya itu langsung rebah semuanya Bapak Ibu Saudara. Semuanya rebah, tidak ada satupun yang bisa menangkap. Yesus sebetulnya mampu. Tapi di dalam kemampuannya untuk menghindari salib, Yesus menyerahkan dirinya di bawah kehendak Bapa. Dia berkata dalam ayat yang ke-36, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus menyatakan gak ada yang mustahil. Kalau dia mau untuk menghindari salib, dia juga bisa Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang mustahil bagi Bapa, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ambillah cawan ini daripadaku, bisa. Tapi kemudian inilah doa yang paling powerful yang Tuhan pernah ucapkan di muka bumi ketika dia jadi manusia 100%. Di dalam pergumulan dan ketakutannya dia berkata, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ketika kita tidak berdaya, berserahlah kepada Tuhan. Ketika kita mampu seolah-olah menghindar dari pencobaan atau dari ujian tes itu, menyerahlah di bawah kehendak Tuhan yang kuat. Karena kita tahu yang terbaik Tuhan sediakan buat kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, ada banyak pencobaan yang harus kami lakukan. Tapi hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Pencobaan bukan untuk menghancurkan kami,
tapi justru adalah sebuah proses pembuktian iman, kasih, pengharapan, integritas kami sebagai orang percaya. Itu sebabnya sekarang kami belajar seperti Tuhan Yesus. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Dan kami mau berserah di bawah kehendak Tuhan yang kuat. Kami tahu bahwa Tuhan punya kehendak yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk melewati setiap tes, setiap ujian. Baik itu melalui masalah, sakit penyakit, kekecewaan atau apapun. Juga melalui berkat, melalui mujizat, melalui segala sesuatu yang kami sebagai manusia biasa pikirkan itu yang baik. Tapi kami boleh melalui semuanya itu dan kami boleh berhasil. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, kasih semakin melimpah sekalipun semua sekarang berada banyak di rumah. Tapi kasih-Mu Tuhan yang mempersatukan, kasih-Mu yang memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Berkati usaha pekerjaan dari umat-Mu Tuhan, di tengah resesi, di tengah kesulitan, di tengah pandemi ini Tuhan, Tuhan tetap pelihara umat-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Tuhan terus pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa rohani kami, pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo menjadi alat di tangan-Mu untuk terus membawa umat-Mu yang besar ini sampai kepada kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga pemimpin rohani kami yang ada di Bandung ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu. Berkati semua hamba Tuhan, berkati semua jemaat-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kehidupan kami. Haleluya.